Mats Hummels kecewa tidak dipanggil oleh Julian Nagelsmann. Mats Hummels menyampaikan perasaannya pasca pemanggilan skuad timnas Jerman untuk Euro 2024 di musim panas nanti. Bek milik Borussia Dortmund tersebut harus menerima kenyataan bahwa namanya tak dipanggil untuk bisa memperkuat negaranya di kala Jerman berstatus sebagai tuan rumah. Meski kecewa, bek veteran tersebut mengakui bahwa faktor kebugaran bisa jadi alasan dari Nagelsmann memutuskan tak memasukkan namanya ke dalam skuad dari The Panzer. Jelang Euro, penggawa Atletico Madrid malah cedera. Nasib kurang menyenangkan dialami oleh pelatih Atletico Madrid yakni Jagler Soyuncu. 2 minggu jelang Euro 2024, ia justru mengalami cedera dan hal tersebut berpotensi membuatnya tak bisa tampil di kejuaraan Eropa bersama timnas Turki. Edinson Cavani resmi umumkan pensiun. Tak akan ada lagi Edinson Cavani di timnas Uruguay. Striker berumur 37 tahun tersebut sudah mengumumkan tak akan lagi memperkuat La Celeste. Pemain yang kini membela Boca Junior tersebut memutuskan kantung sepatu dari dunia sepak bola internasional. Terlepas dari hal tersebut, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Cavani mundur dari timnas Uruguay karena sudah yakin bahwa namanya tak akan masuk ke dalam skuad untuk Copa America 2024. Dia memang dipanggil oleh pelatih Marcelo Bielsa tetapi sempat absen mengikuti latihan. Real Madrid terancam tak bisa diperkuat Andre Lunin di final Liga Champions. Kabar kurang menyenangkan menghampiri skuad dari Real Madrid jelang laga melawan Borussia Dortmund di final Liga Champions. Penjaga gawang Andre Lunin ditengari tidak ikut dalam rombongan menuju London dikarenakan mengalami sakit. Dilaporkan bahwa Lunin akan melakukan perjalanan sendiri pada hari Jumat atau bahkan Sabtu, hanya beberapa jam sebelum kick-off. Dengan peluangnya untuk bisa bermain di pertandingan tersebut akan semakin menipis. Gandeng sponsor penyuplai militer Israel, Borussia Dortmund dikecam. Borussia Dortmund dikecam karena aktivitas pendanaannya. Klub Jerman tersebut baru saja menggandeng produsen senjata. Di dalam situs resminya, Borussia Dortmund sudah deal dengan Rheinmetall, perusahaan Jerman yang bergerak di industri pertahanan. Keputusan Borussia Dortmund itu dikecam oleh banyak pihak, sebab Rheinmetall merupakan perusahaan yang menyuplai tank menuju Israel. Di media sosial, kecaman datang untuk Borussia Dortmund, dan finalis Liga Champions tersebut dinilai tidaklah tepat, mengingat Israel sedang mengokupasi Palestina pada saat ini. Calvin Verdong diusahakan debut saat timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina. Naturalisasi dari Calvin Verdong dan juga Jens Raven kini molor, tetapi keduanya diusahakan untuk bisa debut. Minimal sudah bisa debut saat timnas Indonesia menjamu Filipina. Dan Menpora Dito Aritejo menjelaskan kalau naturalisasi kedua pemain tersebut akan dibahas oleh Komisi 3 DPR pada awal pekan depan. Dengan begitu besar kemungkinan keduanya tidak bisa tampil saat Indonesia jumpa Irak pada 6 Juni 2024. Keduanya masih berpeluang debut saat Indonesia berjumpa dengan Filipina di tanggal 11 Juni. Vincent Kompany jadi manajer Bayern Munchen berkat Pep Guardiola. Dilansir oleh Fabrizio Romano, ternyata ada penyebab Kompany bisa mendapatkan pekerjaan di Bayern Munchen. Ia ternyata dibantu oleh mantan manajernya di Man City yakni Pep Guardiola. Menurut laporan dari Romano, Bayern Munchen sempat berkonsultasi dengan Pep Guardiola sebelum mengangkat Kompany sebagai manajer yang baru. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempromosikan Kompany kepada Bayern Munchen. Ia mendukung penuh Derotan untuk bisa mempekerjakan Kompany karena ia menilai pelatih berusia 38 tahun tersebut adalah salah satu pelatih muda terbaik di dunia saat ini. Bos PSG doakan yang terbaik untuk Kylian Mbappe. Kylian Mbappe sudah pasti meninggalkan Les Parisiens, dan bos PSG yakni Nasser El-Khelaifi mendoakan yang terbaik untuk pemain 25 tahun itu. Mbappe didatangkan PSG dari AS Monaco pada musim 2017-2018, dan selama 7 musim dia menyumbangkan trofi sebanyak 15 trofi untuk klub ibu kota Perancis tersebut. Dan Mbappe mencatatkan 308 penampilan untuk PSG dan mampu memberikan kontribusi 256 gol.
Jurgen Klopp pastikan belum akan pensiun. Jurgen Klopp sedang menikmati waktu istirahat setelah meninggalkan Liverpool. Klopp mengaku kehabisan energi setelah nyaris tidak pernah jeda melatih sejak merintis karirnya di Mainz pada tahun 2001. Jurgen Klopp saat ini akan menghabiskan hari-harinya di Mallorca, Spanyol setelah membeli sebuah villa di sana, dan Klopp belum mengetahui apa rencana usai rehat nanti, tetapi yang jelas dia masih ingin kembali melatih. Dybala tak punya hati untuk tinggalkan Italia. Paulo Dybala mengaku sulit untuk meninggalkan Italia. Di sisi lain ada rasa penasaran dari La Joya untuk mencicipi La Liga dan juga Premier League. Dybala meninggalkan Argentina untuk menuju Italia di tahun 2012. Meski merasa berat untuk meninggalkan Italia, Dybala sebetulnya mau-mau saja merasakan berkarir di La Liga atau juga Liga Inggris. Namun Roma tampaknya tak mau dia pergi dan bersedia memberikannya perpanjangan kontrak yang panjang. Berubah pikiran, Thomas Partey bakal bertahan di Arsenal. Ada kabar baik datang dari Arsenal. Gelandang mereka yakni Thomas Partey dilaporkan sudah memutuskan untuk tetap berlanjut bersama The Gunners di musim depan. Metro melaporkan ia dikabarkan memutuskan untuk bertahan di Arsenal. Ini disebabkan ia sudah mendapatkan garansi dari Mikel Arteta bahwa ia masuk dalam rencana The Gunners untuk musim depan. Sang gelandang sendiri berharap bisa diberi kontrak baru agar ia bisa bertahan lebih lama. Lolos ke Conference League, Cole Palmer berharap Chelsea bisa naik level musim depan. Cole Palmer berhasil memimpin Chelsea lolos ke kompetisi Eropa musim depan, dan menurut Palmer, lolos ke Eropa menjadi langkah awal yang cukup bagus untuk Chelsea. Dia pun berharap The Blues bisa naik level pada musim depan. Chelsea menjalani musim yang sulit di bawah asuhan dari Pochettino, dan performa Conor Gallagher dan kawan-kawan di lapangan terlihat tidak konsisten. Untungnya Chelsea mampu bangkit setelah pergantian tahun. Alhasil mereka bisa finish di urutan ke-6 Liga Inggris dan akan tampil di Conference League di musim depan. Saga berakhir, Kieran McKenna resmi bertahan dengan Ipswich Town. Setelah dihadapkan berbagai spekulasi mengenai masa depan klubnya, kini Kieran McKenna akhirnya telah resmi menandatangani kontrak baru yang berdurasi 4 tahun bersama Ipswich Town. Sementara itu, CEO Ipswich yakni Mark Alston mengaku senang dengan keputusan yang diambil oleh sang pelatih asal Irlandia Utara tersebut. Ia sudah tidak sabar dengan ide-ide sang pelatih untuk musim perdana mereka di ajang Liga Premier Inggris. Cari pengganti Thiago Silva, Chelsea incar bek milik Barcelona. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan mulai berburu pengganti dari Thiago Silva di musim panas nanti. Kini The Blues dilaporkan akan mencoba mendatangkan Ronald Araujo dari Barcelona. Menurut laporan dari Standard, Araujo punya jiwa kepemimpinan yang bagus, jadi ia dianggap jadi opsi yang ideal untuk menggantikan Silva. Kabar baiknya bagi Chelsea adalah Ronald Araujo bakal tersedia di musim panas nanti, dan Barcelona lagi mengalami krisis finansial sehingga mereka perlu menjual beberapa pemain mereka untuk bisa memperbaiki keuangan Barcelona. Manchester United hidupkan minat kepada Dani Olmo. Klub Liga Inggris yakni Manchester United nampaknya masih penasaran terhadap Dani Olmo. Setan Merah berencana untuk bisa mendatangkan pemain RB Leipzig tersebut di musim panas. Mundo Deportivo melaporkan Manchester United akan kehilangan beberapa gelandangnya di musim panas nanti. Casemiro dan Christian Eriksen disebut-sebut akan pergi dari Old Trafford, dan situasi ini membuat Manchester United butuh gelandang top untuk memperkuat tim mereka. Dan laporan yang sama juga mengklaim bahwa Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk bisa mendatangkan Olmo. Gelandang timnas Spanyol tersebut punya clause release yang cukup tinggi, hanya tebusan senilai 60 juta euro yang bisa membawanya pergi dari RB Leipzig. Diam-diam, pemain tak terpakai Man City tawarkan diri ke Barcelona. Masa depan dari Calvin Phillips tengah tidak jelas. Baru-baru ini pemain asal Inggris tersebut menawarkan dirinya untuk bergabung dengan Barcelona, dan tim asal Katalan memang membutuhkan pivot anyar untuk musim depan. City juga bersiap melepas sang pemain andai ada tim yang mau menawar 30 juta euro di musim panas nanti, dan tim asal Inggris tersebut tertarik, namun belakangan ini sudah menawarkan dirinya kepada Barcelona.
Liverpool bersiap lempar tawaran untuk gelandang bertahan milik FC Porto. Raksasa Liga Inggris yakni Liverpool dikabarkan bersiap untuk melepas tawaran kepada gelandang bertahan top milik Porto yakni Alan Varela. Diklaim oleh Sportmail, mereka menyebut bahwa Liverpool harus mengeluarkan dana mencapai 60 juta pound sterling jika ingin bisa mendatangkan pemain Argentina tersebut. Namun Liverpool disebut tak akan sendiri dalam mengejar Varela. Mereka harus bersaing dengan Man City dan juga Bayern Munchen. Lagi butuh uang, AS Roma bakal lepas Tammy Abraham. Dengan pemecatan Mourinho di pertengahan musim dan Daniel De Rossi mengambil alih, AS Roma akhirnya bisa finish di urutan yang ke-6 dan ingin melakukan perubahan untuk musim panas nanti. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Abraham akan menjadi korban dari perubahan tersebut dengan Giallo Rossi akan menjualnya pada musim panas tahun ini. Tammy Abraham dikaitkan dengan kembalinya ke Liga Inggris karena waktunya di AS Roma tampaknya telah berakhir. Dikabarkan bahwa Leicester City telah menunjukkan ketertarikannya kepada Abraham setelah berhasil meraih promosi ke Liga Inggris musim ini. Abraham tergoda untuk kembali ke Liga Inggris dan Roma disebut-sebut meminta bayaran sekitar 28 juta euro saja. Jose Mourinho sepakat tangani klub asal Turki. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Jose Mourinho sedikit lagi akan kembali ke dunia kepelatihan. Ia dikabarkan akan melatih klub asal Turki yakni Fenerbahce. Menurut laporan tersebut, Fenerbahce dan juga agen dari Mourinho saat ini sedang mengurus administrasi kepindahan Mourinho ke Turki. Sang pelatih kabarnya akan mendapatkan kontrak berdurasi 2 musim di sana dan nantinya ada opsi perpanjangan selama 1 tahun. Jika tidak ada halangan dalam waktu yang dekat ini, Fenerbahce akan mengumumkan ke publik penunjukan Mourinho sebagai manajer baru mereka. Final Liga Champions, Real Madrid diprediksi menang 3-0. Real Madrid diprediksi mampu meraih kemenangan telak 3-0 saat berhadapan dengan Borussia Dortmund di final Liga Champions. Prediksi itu datang dari mantan pemain Los Blancos yakni Marcelo. Marcelo memprediksi laga final Liga Champions kali ini akan menjadi milik pasukan dari Carlo Ancelotti. Dari 3 gol itu, Marcelo menyebut Vinicius Junior yang akan mencatatkan namanya di papan skor. Final UCL saya ingin kemenangan 3-0. Gol dari Toni Kroos, Modric dan juga Vini, kata dari Marcelo. Diketahui Real Madrid memasuki laga final ini dengan status favorit. Los Blancos merupakan juara La Liga musim ini dan punya koleksi trofi Liga Champions paling banyak di antara klub yang lain.